Oleh karena itu Presiden sudah memerintahkan siapapun, apalagi sampai ada mencatut nama Presiden, ini yang pertama harus ditumpas. Karena apa? Dia mengkhianati bahkan menjual nama Presiden. Oke. Preman berkedok ormas masih bisa eksis sampai hari ini dugaannya karena ada yang membackingi atau dalam tanda kutip dipelihara. Benar tidak Bang Roni? Rasanya benar. Kenapa mikir dulu? Jadi gini, tidak ada orang di Republik ini berani tanpa ada belakangnya. Saya pastikan 1000% itu benar. Tapi sayangnya dia melakukan itu merasa bahwa kekuasaan lagi di badannya. Nah dia nggak tahu kalau dia terpojok dan terpleset, saya rasa penguasanya akan membiarkan dia jatuh. Sayang, 1000 sayang, kalau dia dekat dengan penguasa tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang tadi Pak Dudung bilang. Kalau ngomong tentang bermasyarakat, organisasi masyarakat, mestinya dia melindungi masyarakat dan membantu masyarakat. Bukan akhirnya melawan institusi dan meremehkan institusi. Sayang, kalau ini terjadi, pride-nya negara nggak ada udah. Kenapa saya keras dengan masalah premanisme? Adanya Satgas, dibentuk, ditangkap segala macam. Silvi kasihan yang ditangkap ini mukanya bukan muka preman, muka memang cari makan gitu. Beda dengan preman kan gahar, gagah, waduh, seada-adanya gitu. Ya. Tapi yang ditangkap coba lihat di TV-TV, itu memang cari makan, dia bukan preman. Namanya cari makan ya nggak apa-apa, nggak dilarang. Tapi kalau preman kan udah bawa senjata, bawa parang lah segala macam. Oke. Nah kita berharap di Republik ini kita pengennya Bapak Presiden Republik Indonesia perintahkan langsung tangkep, bubarin semua barang yang memang merusak tatanan negara Republik Indonesia. Udah selesai ini barang. Kita pengen berdamai dan kepemimpinan Pak Prabowo adalah tingkat ekonomi, kesejahteraan yang Bapak mau adalah bagian dari kita semua yang untuk membantu beliau. Jangan sampai premanisme di backup seolah-olah di backingin, didugaannya di backingin, maka dia berani melakukan sesuatu menindas institusi. Baik, Bang Mardhani, kalau dengar dari Bang Roni kan sebetulnya tidak sulit sebetulnya selama itu ada niat, ada ketegasan tidak sulit karena negara punya semua instrumen sebetulnya untuk bisa memberantas premanisme. Sekarang berarti tinggal tunggu apa lagi Bang Mardhani menurut Anda yang masih kurang? Ya harus ada keberanian dan kejujuran. Kadang-kadang berani dan jujur itu gampang diucapkan, tetapi kalau mikirnya panjang kali lebar ya nggak keluar. Tapi dari segi regulasinya apakah perlu ada yang diperbaiki lagi atau mau regulasinya kayak bagaimanapun selama implementasinya itu di lapangan ragu-ragu? Selalu dua approach, perbaikan regulasi terus ditingkatkan karena ketika regulasi makin detail, makin rigid, itu orang makin susah untuk berbuat. Kalau bahasanya Bang Napi itu gini, ingat kejahatan itu karena ada kesempatan. Pastikan regulasi itu tidak memberi kesempatan itu. Tapi saat yang sama, edukasi di masyarakat, kesadaran di masyarakat, keberanian di masyarakat harus dibangun. Oke, berarti sekarang dari Kemendagri, dari Kementerian Hukum juga harus betul-betul melototi dan mereview sepak terjang ormas-ormas ini? Saya pernah bilang paling enak sih dibina ya. Kumpulkan. Kalau KDM ada yang diurus ke barak, mungkin bisa juga coba di treatment ke barak juga. Orang ada jangan seuzon. Siapa tahu ada orang yang insaf, kan ada preman insaf banyak juga. Gitu. Oke, baik. Kita menunggu ada preman insaf, tapi jangan sampai juga ada preman yang justru datang dari kalangan pengusaha. Nah, bagaimana Kadin memastikan itu tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang di Cilegon? Saya punya keyakinan. Dengan kita melakukan investigasi kepada Kadin Cilegon ini akan tidak terjadi di seluruh Indonesia. Jadi Kadin yang lainnya. Jadi mudah-mudahan bahwa dengan kejadian ini untuk membuka mata kita semuanya bahwa investasi diperlukan. Tapi daerah juga perlu dilibatkan dalam rangka membangun kita untuk membangun ekonomi SDM ke depan. Yang kedua tadi disampaikan oleh Roni adalah mengenai preman. Preman negara itu harus tampil. Saya menyampaikan Pak Mardhani tadi gitu kan. Bukan hanya sekedar keberanian dan kejujuran. Ada niat. Niat dari hati kita, dari pemimpin untuk memberantas preman.
preman ini ada, kami sudah menyampaikan surat kepada Pak Kapolri sewaktu hari bulan puasa. Minta waktu Pak Mardhani, Pak Roni ke Pak Kapolri, Jagung ya dan TNI. Kita melihatlah sangat prihatinnya preman-preman itu yang ada di Bekasi, di Kerawang. Dan bukan di Bekasi, Kerawang saja. Kota-kota besar minta THR segala macam, ini kan mengganggu. Ya. Tentunya Kadin juga kita lah sangat prihatin. Ya. Iya kan? Sampai ekonomi tidak jalan, kemaslahatan yang berkurang. Sehingga lapangan pekerjaan berkurang. Padahal kondisi ekonomi hari ini sudah sangat Kondisi ekonomi kepada hari ini pada punya kita lah tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Jadi saya sepakat dengan Roni tadi, ini memang harus negara turun. Oke. Berikan pembinaan kepada mereka yang bisa dibina, kita perbaiki hidupnya. Yang tidak bisa, ada tempatnya. Ya kan? Begitu. Ada merubah regulasi sebagaimana. Toh ada kodim di masing-masing wilayah. Oke. Ada Polres di masing-masing wilayah. Ada kejaksaan. Bina lah. Ada bupati, ada Pemda. Dibina preman-preman ini. Tadi seperti disampaikan oleh Bang Roni tadi ya. Memang jangan ditangkap, jangan yang kecil-kecil doang. Baik. Ya. Nah. Hanya sekedar lidi. Ya. Oke. Sapu lidi gitu kan. Baik. Oke. Ya. Terakhir, Iya. Bang Saur. Mbak Silvi, kita kan sepakat preman itu mulai dari bangun rumah sampai dengan bisnis 5 triliun yang kita dengar. Makanya kita menurut saya ini adalah sudah sangat darurat. Ya. Presiden sudah memerintahkan membentuk tim Satgas Terpadu. Kita minta betul supaya semua Kapolda, Pangdam yang telah terlibat itu kemudian mereka supaya jangan ragu-ragu. Dan kalau sampai ada yang mencatut siapapun seperti bilang Roni, ini pengkhianat negara. Dan saya kira mereka tidak lagi ragu. Selama ini karena mereka tidak hadir, ketakutan, sehingga premanisme ini semakin menjadi. Kalau sampai ini tidak lagi dilakukan apa perintah Presiden tadi jelas kita dengarkan dari Pak Dudung tadi, ini adalah mereka ini adalah mengorbankan. Bukan saja kita bilang pebisnis, tetapi 280 juta rakyat Indonesia kemudian dibayang-bayang kita negara gagal seperti negara-negara Amerika Latin. Apakah kita mau bertaruh akan seperti itu? Oleh karena itu Presiden sudah memerintahkan siapapun, apalagi sampai ada mencatut nama Presiden, ini yang pertama harus ditumpas. Karena apa? Dia mengkhianati bahkan menjual nama Presiden. Oke.